Halo, selamat datang di channel kami Storytelling, tempat Anda dapat belajar tentang sejarah dunia yang menarik dan mengagumkan. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh berpengaruh di India, Mahatma Gandhi, Bapak India. Di tengah situasi dunia yang penuh kekacau balauan, muncul seorang pria dengan kekuatan jiwa yang mampu menggerakkan sebuah bangsa menuju kemerdekaan dengan metode yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, ahimsa, perjuangan tanpa kekerasan. Hari ini, kita akan menelusuri jejak langkah Bapak bangsa India, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1869 di Porbandar, India. Ia adalah anak bungsu dari ayahnya yang merupakan pejabat kerajaan kecil di bawah kekuasaan Inggris. Ia belajar hukum di London dan menjadi pengacara di India dan Afrika Selatan. Di sana, ia mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari pemerintah kolonial. Ia mulai menentang ketidakadilan dengan cara damai dan non-kooperatif. Ia mengembangkan konsep satyagraha, yang berarti berpegang teguh pada kebenaran dengan cara tanpa kekerasan. Ia percaya bahwa dengan cara ini, ia dapat membangkitkan kesadaran moral dan kemanusiaan dari lawan-lawannya. Muda dan berambisi, Gandhi melakukan sesuatu yang tidak biasa bagi orang India kala itu, belajar hukum di Inggris. Namun, bukan hanya ilmu hukum yang didapatnya, tapi juga pemahaman akan ide-ide pemikiran Barat yang kelak akan memperkaya strategi perjuangannya. Itu di Afrika Selatan, Gandhi dihadapkan pada brutalitas rasisme. Pengalamannya di sana menjadi titik balik, mengilhaminya untuk melawan ketidakadilan, melahirkan satyagraha, kekuatan kebenaran dan ketekunan. Afrika Selatan, 1893. Gandhi, seorang pengacara muda India, sedang berada di dalam kereta api menuju Pretoria. Ia duduk di kelas pertama, bersama dengan penumpang kulit putih lainnya. Tiba-tiba, seorang petugas kereta api datang dan memeriksa tiketnya. Petugas itu terkejut melihat bahwa Gandhi memiliki tiket kelas pertama, dan menyuruhnya untuk pindah ke kelas ketiga, yang diperuntukkan bagi orang-orang berkulit hitam. Gandhi menolak, dan mengatakan bahwa ia telah membayar tiket kelas pertama, dan bahwa ia adalah seorang pengacara yang diundang oleh seorang klien di Pretoria. Petugas itu tidak peduli, dan mengancam akan menendang Gandhi keluar dari kereta jika ia tidak mau pindah. Gandhi tetap bersikeras, dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah pada ketidakadilan. Petugas itu marah, dan memanggil beberapa orang untuk membantu mengeluarkan Gandhi dari kereta. Gandhi berusaha melawan, tetapi ia tidak berdaya. Ia dilemparkan keluar dari kereta, bersama dengan barang-barangnya, di sebuah stasiun kecil di tengah malam. Ia tergeletak di tanah, merasa sakit dan hina. Ia melihat kereta itu berlalu, meninggalkannya di tempat yang asing dan gelap. Gandhi berbicara dalam hati, apakah ini yang mereka sebut peradaban? Apakah ini yang mereka sebut keadilan? Apakah ini yang mereka sebut kemanusiaan? Kelemahan tidak pernah dapat memaafkan. Pengampunan adalah atribut dari orang yang kuat. India, 1915. Gandhi, yang kini berusia 45 tahun, telah kembali ke India setelah 21 tahun tinggal di Afrika Selatan. Ia telah menjadi terkenal karena perjuangannya melawan diskriminasi dan ketidakadilan di sana, dengan menggunakan metode tanpa kekerasan yang disebut satyagraha, yang berarti berpegang teguh pada kebenaran. Ia telah mendirikan sebuah komunitas yang disebut Tolstoy Farm, di mana ia dan pengikutnya hidup sederhana dan mandiri, mengenakan pakaian tradisional India yang dibuat dari benang yang dipintal sendiri, menjalani hidup vegetarian, berpuasa, dan meditasi. Ia juga telah menulis banyak buku dan artikel, serta menyampaikan pidato dan ceramah di berbagai tempat. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk Leo Tolstoy, Henry David Thoreau, dan Martin Luther King Jr.
Mahatma Gandhi juga dikenal sebagai seorang pembaru sosial dan budaya. Ia berjuang untuk menghapuskan sistem kasta yang diskriminatif dan menganggap semua orang sebagai sama di hadapan Tuhan. Ia juga berjuang untuk meningkatkan hak-hak perempuan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu momen paling ikonis adalah Salt March, di mana ia mengorganisir berbagai gerakan sipil yang melibatkan jutaan orang India dari berbagai lapisan masyarakat. Ia memimpin aksi boikot terhadap barang-barang Inggris, pajak garam, dan sistem kasta. Ia juga memimpin aksi demonstrasi, mogok, dan pawai yang menarik perhatian dunia. Salah satu aksi yang paling terkenal adalah pawai garam pada tahun 1930, di mana ia berjalan sejauh 400 km dari Ahmedabad ke Dandi untuk membuat garam sendiri sebagai simbol protes terhadap monopoli garam Inggris. Aksi ini menyulut gelombang protes di seluruh India dan menimbulkan penangkapan massal oleh pihak Inggris. Gandhi tidak hanya membawa India ke pintu kemerdekaan, tetapi juga menawarkan dunia sebuah filosofi baru, sebuah senjata tanpa peluru, keberanian tanpa kekerasan. Warisan Mahatma, yang berarti jiwa besar, akan terus menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran dan keadilan. Setelah puluhan tahun perjuangan, akhirnya pada tahun 1947, India memperoleh kemerdekaan dari Britania. Namun, kegembiraan ini diwarnai dengan kesedihan pembagian daratan dan memuncaknya ketegangan Hindu-Muslim yang menyebabkan kerusuhan dan kehilangan banyak nyawa. Di tengah-tengah kekacauan ini, Gandhi berjuang untuk perdamaian dan persatuan, menyerukan kepada saudara-saudaranya agar hidup berdampingan dengan damai. Tragisnya, suara perdamaian ini dibungkam oleh timah panas. Pada tanggal 30 Januari tahun 1948, Mahatma Gandhi dibunuh oleh seorang ekstremis Hindu yang menentang rencananya untuk berdamai dengan Pakistan, negara yang terbentuk setelah pemisahan India berdasarkan agama. Ia meninggal dengan kata-kata, "Hei Ram," di bibirnya, yang berarti, "Ya Tuhan." Jutaan orang berkabung atas kematiannya dan mengiringi jenazahnya menuju Sungai Gangga, tempat ia dikremasi. Warisannya tetap hidup hingga kini dan menjadi simbol perjuangan, kebenaran, dan kedamaian bagi umat manusia, sebuah kejadian yang mengguncang dunia. Namun, walaupun Mahatma telah pergi, filosofi dan metode perjuangannya terus bergema. Gerakan hak sipil AS di bawah kepemimpinan Martin Luther King Jr. dan gerakan anti-apartheid Nelson Mandela adalah bukti nyata dari pengaruh yang tak terhapuskan dari prinsip-prinsip Gandhi. Kini, di abad ke-21, kita masih banyak belajar dari Mahatma Gandhi. Di dunia yang seringkali masih dipenuhi dengan kekerasan dan konflik, ajaran tentang cinta, keberanian moral, dan kekuatan kebenaran milik Gandhi dapat mengajarkan kita bagaimana merespon dengan hati yang lebih terbuka dan pikiran yang lebih damai. Sebagai penutup, mari kita renungkan beberapa kata abadi dari Gandhi sendiri. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Kelemahan tidak pernah dapat memaafkan. Pengampunan adalah atribut dari orang yang kuat. Kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan selaras. Tuhan tidak memiliki agama. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kehendak yang tak terkalahkan, dan ketika saya takut, saya tidak akan menyerah pada ketakutan itu, tetapi aku akan melangkah maju dengan keyakinan yang lebih besar. Semoga kita semua dapat menerapkan pelajaran dari kehidupan Gandhi di kehidupan kita sehari-hari. Dan disinilah perjalanan kita mengikuti jejak Mahatma Gandhi berakhir. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini menelusuri hidup seorang pahlawan tanpa kekerasan, seorang bapak bangsa, dan seorang jiwa besar. Jangan lupa untuk berbagi cinta dan damai dalam kehidupan Anda.
Sampai jumpa di video selanjutnya.